A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dhalika 'udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa ma'nah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum. Ini yang menyeru Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin kita tidak memperhatikan dan tidak merasa takut dengan apa yang disampaikan Allah? Andaikan kalau yang mewanti-wanti itu adalah polisi, hei kamu, banyak orang yang gentar, betul? Banyak orang yang ketakutan. Ini yang mewanti-wanti Allah Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Jangan memakan harta sesamamu. Jangan memakan harta sesama kalian satu sama lain dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antaradim minkum, kecuali dengan cara jual beli yang kalian saling ridho satu sama lain. Jangan dengan cara jual beli yang memberatkan. Ada orang gini, nih aneh punya sarung nih, jualan sarung, beli dong. Berapa bib? 3 juta, Gusti Nu Agung. Sarung naon? Sarungnya bukan sarung yang mahal, bukan BHS yang apa, yang ada yang 3 juta mas. Ada yang harga 3 juta ya, Masterpiece 3 juta kan, bener kan? Ada, beda kalau itu memang dari sononya udah mahal ya, BHS Masterpiece begitu. Nah duitnya aja deh kalau ngasih mah, jangan BHS Masterpiece ya gitu. Ini mah yang harganya relatif normalnya itu 100.000 atau 150.000 gitu kan, normalnya tuh, normalnya harga normalnya 100.000 atau 120.000. Ini pengen dibeli dibayar 3 juta. Nah itu nggak normal, itu otaknya juga nggak normal ya. Yang biasa pokoknya di pasaran banyak harganya 100.000 150.000, pengen dibayarin 3 juta ya, itu nggak beres. Apalagi kalau sampai sambil maksa, aduh bib, maaf bib, saya nggak bisa, ente kualat kalau nggak beli, waduh gitu. Ah ini nggak boleh, nggak boleh. Walaupun nanti akhirnya dia membeli tapi dengan cara tertekan, tidak ridho, maka itu tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Harus sama-sama ridho, sama-sama ridho. Kalaupun ada tawar menawar, saat itulah tawar menawar ya kan, kemudian ridho, oke, ditetapkan harganya. Wala taqtulu anfusakum, dan jangan pula kalian membunuh diri kalian. Bunuh diri itu dosa besar. Mengambil, memakan harta orang lain itu dosa besar. Membunuh diri juga dosa besar. Sampai-sampai antara memakan harta orang lain dengan batil, mengambil harta orang lain dengan batil, dengan bunuh diri itu disandingkan di sini. Pakai wawu ataf, pakai wawu dan. Artinya mengambil hak orang lain dipakai untuk kita. Ya, jangankan atas nama
Itu apalagi untuk kita. Atas nama perjuangan aja nggak boleh, apalagi untuk kita. Disandingkan dosanya itu, perbuatan tersebut, dengan bunuh diri. Sama saja antara bunuh diri dengan membunuh orang lain, sama saja. Jangan mentang-mentang ini kan diri saya, dibunuh nggak apa-apa. Ya tetap dosa, dosa besar. Begitu pula dengan cara menekan orang lain, beli ini, tapi dipaksa gitu loh, sampai orang merasa berat. Ya itu juga sama, tidak boleh. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Termasuk yang tadi, cara yang tidak baik itu, tidak ridho itu, contoh seperti di masa pandemi, orang butuh masker, butuh obat. Masker ada, obat ada, produksinya massal, disediakan oleh pemerintah. Ada orang yang nimbun, dikeluarkan sedikit demi sedikit dengan harga yang fantastis mahal, bahkan padahal itu kebutuhan pokok rakyat pada saat itu, masyarakat. Orang yang menjual dengan cara seperti itu juga dosa besar, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah itu menyayangi kalian. Jadi Allah itu ingin kalian itu berbuat baik kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Jangan justru berbuat zalim. Allah itu maha kasih, maha sayang. Wa may yaf'al dzalika udwanan wa zulman. Dan siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar hukum, ya, dan berbuat zalim, udwanan wa zulman, dia melanggar aturan orang lain yang mengakibatkan permusuhan, berbuat kezaliman, fasaufa nuslihi nara, maka kelak ia akan masuk atau akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Dan yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah memasukkan orang-orang tersebut ke dalam neraka. Allah juga berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun wallahu rasul a'lam bi muradi wa ma'nah. Wala ta'kulu, dan jangan kalian memakan, amwalakum bainakum bil batili, harta di antara kalian satu sama lain dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukami, dan jangan kalian menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Jangan sampai terjadi suap menyuap, gratifikasi. Jangan dibiasakan seorang muslim, jangan pernah seorang muslim melakukan itu, jangan. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi, supaya apa? Agar kalian dengan maksud agar kalian dapat memakan bagian harta orang lain dengan cara yang dosa. Wa antum ta'lamun, padahal kalian itu mengetahuinya. Surah Al-Baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inna dima'akum wa amwalakum 'alaikum haramun. Sesungguhnya darah kalian itu haram atas kalian satu sama lain, artinya tidak boleh menumpahkannya tanpa hak. Wa amwalakum 'alaikum haramun, harta di antara kalian satu sama lain juga haram, diambil tanpa hak, dizalimi. Kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza, sebagaimana telah diharamkannya hari ini, di bulan ini, dan di negeri ini. Yakni hal ini terjadi pada saat Rasulullah sedang wukuf di Arafah, sedang ihram. Sedang ihram kan tidak boleh berburu, ya, apalagi mencuri. Berburu saja, ikut membantu perburuan, tidak langsung berburu, ikut membantu perburuan, itu tidak boleh. Itu orang yang ihram. Ada pohon-pohon yang masih hidup,
diputuskan, dipatahkan. Tidak boleh bagi orang yang ihram. Ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah ihram pun, setelah wukuf pun pada saat haji wada, ini berlaku selama-lamanya bagi kalian. Tidak boleh saling menzalimi satu sama lain, mengambil hak orang lain dengan batil. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu bagus, Allah itu baik, Allah itu indah. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima amal seseorang atau segala sesuatu kecuali dari yang baik, dari dan dengan cara yang baik, dari yang baik dengan cara yang baik, untuk yang diniatkan baik, tujuan yang baik. Wa inna Allah ta'ala amarul mu'minina bima amara bihil mursalina. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan segala perintah yang diperintahkan kepada Rasulullah SAW, kepada para nabi, ya, kepada para rasul. Sebagaimana juga Allah telah memerintahkan kepada para rasul, sama juga Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Apa? Allah berfirman, faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim wallahu wa rasul a'lam bimurri wa ma'na. Wahai para rasul, makanlah kalian dari harta yang halal, yang thayyib, bagus, bukan hanya yang halal. Jadi thayyib itu bukan hanya bang thayyib 3 kali lebaran gak pulang-pulang, bukan itu. Thayyib itu bagus. Jadi jangan hanya halal tapi harus yang thayyib, ya. Ada halal tapi enggak thayyib. Makan mie rebus level kepedasannya 58. Nah itu halal tapi dapat beli uang sendiri gitu kan. Kita makan sendiri, mie-nya halal, tapi ternyata tidak thayyib, maka jangan. Jadi kalau ayat di sini menyebutkan minat thayyibat, bukan hanya baik, tentu sudah didasari halal, karena yang tidak halal tidaklah baik. Contoh, kita mencuri nih, ambil uang orang lain, kemudian kita beli hokben, ya, atau apa, kan bagus tuh. Atau beli pizza, atau beli spaghetti, atau beli vitamin, suplemen, kan bagus kan? Tapi tidak halal, maka tidak menjadi bagus. Walaupun untuk beli suplemen, gitu kan? Suplemen biar sehat, biar bagus, tapi dari uang hasil mencuri, ya tidak jadi bagus karena tidak dilandasi halal. Walaupun suplemen itu kan katanya bagus, tapi harta yang digunakan untuk membelinya hasil dari mencuri, maka tidak jadi bagus, akan menjadi penyakit, akan menjadi buruk, ya. Kita ngambil harta orang lain, dibelikan suplemen, dibelikan makanan sehat, itu gak bakalan jadi bener. Yang ada bakal jadi penyakit yang membutuhkan uang yang lebih banyak dari apa yang ia curi. Iya, jadi penyakit. Dan bahkan bisa jadi bukan hanya dia, ketika dia berikan juga kepada keluarganya, keluarganya juga dapat dampaknya, kena dampaknya. Alih-alih ingin punya anak yang soleh, yang ada anaknya toleh. Iya, beneran, awas, hati-hati. Alih-alih ingin punya anak yang bisa memberikan syafaat dunia akhirat, yang ada anaknya bikin jadi laknat, pembuka pintu laknat dunia akhirat. Ini nyata banyak terjadi seperti itu. Hati-hati. Makanya saya didik apik wiro itu supaya kalian tuh ngikut.
Jangankan dapat nyuri, dikasih saja, dikasih pejabat, saya nggak berani buat makan saya keluarga, buat beli pakaian enggak, ya. Buat apa? Beli beras, terus berasnya dimakan, bukan buat saya bagikan, minta teman-teman, ya, teman-teman tim Laziz Ahbabur Rasul, bagikan. Ada yang ngasih 20 juta gitu kan, saya kasihin Pak Indra tolong belikan beras, berapa nih dapatnya. Kemudian kalau masih ada lagi uangnya, bagian dengan uangnya buat, masa mereka makan berasnya emang ayam apa punya tembolok apa gitu. Saya gitu kan terus, khawatir. Jadi jangan hanya kita takut masuk ke dalam tubuh kita, jangan pula sampai menjadi pakaian kita, dipakai ibadah. Emangnya mau diterima sama Gusti Allah kita ibadah pakai pakaian hasil nyuri gitu loh, atau hasil korupsi atau apa, ngambil hak orang lain? Jangankan gitu, jangankan nyuri, ghasab. Kadang ini awas, hati-hati, santri itu banyak yang gitu tuh, ghasab, ya kan, sempak temennya dipakai, anduk temennya, sendal temennya, dia mau ke masjid pakai sendal temennya, itu ghasab. Walaupun nanti dikembalikan, tapi dia memakainya tanpa ridho yang memilikinya, maka jangan harap sholatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Awas, hati-hati. Saya tuh paling hati-hati dari dulu seperti itu. Kalau sendal saya dighasab oleh orang, saya mau ke masjid, saya nggak berani ngambil sendal orang lain, saya nggak berani. Saya lebih baik nyeker, kemudian nanti saya basuh dulu sebelum masuk ke masjid, sucikan dulu, nyeker. Kadang ntar pulang-pulang atau mungkin besoknya baru ada ketemu, padahal sendal itu cuma sendal jepit dan sudah saya kasih nama Nuaing. Ya, tanya teman-teman sepondok saya, pokoknya khas punya Habib tuh, pokoknya sendalnya Nuaing. Dulu enggak, teman-teman pada nggak tahu nasab saya, nggak dikasih tahu, paling 1-2 orang saja yang dikasih tahu, mungkin ada yang sekamar mungkin ya, kebanyakan pada nggak tahu. Kadang guru saya juga nggak tahu sekarang gitu. Kenapa? Supaya saya bisa khidmat ke guru saya, kemudian teman-teman juga nggak canggung dengan saya kan, kalau tahu jadi canggung, karena buktinya yang tahu canggung justru. Makanya saya bilang, Ta'alek, selama saya mondok di sini jangan kasih tahu siapa-siapa, kata saya. Ya Bib, gitu. Udah jangan panggil Bib ke, apa ke, panggil ke Kang ke, Ang ke, apa. Makanya sebagian tempat manggilnya Kang, sebagian tempat manggilnya Ang, gitu kan. Ya nggak apa-apa, biarin aja gitu. Jangan panggil Bib, kata saya. Gitu. Udah panggil nama ke apa, Wis Kang bae lah, gitu. Jadi banyak yang nggak tahu. Supaya saya bisa khidmat, saya bisa nyuciin pakaian guru saya gitu kan, dengan keluarganya, bisa disuruh-suruh saya jadi guru, nggak canggung lah kalau disuruh ngurusin sawah, ngurusin balong, nggak canggung gitu guru saya. Suruh macul, ngurusin ternak gitu kan, kambing gitu, gini-gini dulu tukang ngarit ya, ngurusin kambing. Dan di dalam hadis kata Rasul SAW, tidak ada satu nabi pun yang Allah utus, tidak ada satu rasul pun yang Allah utus, tidak ada satu nabi pun kecuali mereka semua pernah menggembala kambing. Tapi saya bukan nabi, karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad ya. Awas, jangan ada yang bilang Nabi Muhammad itu bukan penutup nabi, masih ada nabi-nabi setelahnya. Itu jadinya kalau meyakini begitu murtad. Awas, hati-hati, nggak boleh. Ketetapan Allah dan Rasulullah, tidak ada nabi dan rasul setelah beliau. Nggak boleh ada yang menyatakan, orang ngaku Islam tapi menyatakan ada nabi atau ada rasul setelah Nabi Muhammad ya, tidak boleh. Kecuali menyatakan masih ada nabi dan rasul yang masih hidup saat ini. Nah, Nabi Khidir, Nabi Isa, gitu kan, Nabi Ilyas,
Oh, Nabi Idris masih hidup, tapi mereka kurunnya adalah kurun-kurun Nabi yang lahir sebelum Nabi Muhammad, dan diangkat kenabiannya, kerasulannya juga sebelum Nabi Muhammad SAW. Cuma dipanjangkan umurnya, yang mereka akan menolong syariat Nabi Muhammad hingga akhir zaman, yang mereka akan khidmat, bahkan mereka pun akan mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Nanti Nabi Isa saja nanti akan bermakmum kepada keturunan Rasul, yakni Imam Mahdi akan bermakmum Nabi Isa nanti. Ngikut Imam Mahdi, nolong Imam Mahdi, dan yang akan membunuh Dajjal itu adalah Nabi Isa. Kita lanjutkan. Ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Sekelas para rasul saja diperintahkan untuk memakan harta yang halalan thayyiban, maka begitu pula kepada kita, tentu kita lebih lagi. Kita tidak ada jaminan, Rasul mah maksum, lah kita manyun. Apa tuh maksum? Terhindar dari dosa, tidak akan berdosa. Nabiullah Adam itu makan khuldi, tidak jadi dosa, itu khilaf, kesalahan yang memang kemudian diampuni oleh Allah karena Allah berkehendak menjadikannya sebab untuk menjadi penghuni bumi, maka tidak jadi dosa. Khilaf, kesalahan yang kemudian oleh Allah ditegur dan dibalas, artinya siksaannya segera gitu loh, itu, tapi tidak dihitung dosa. Nah kalau kita bagaimana? Aduh, dosa saubun-ubun terus. Wa'malu sholiha, dan beramal solehlah kalian. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian lakukan. Maha mengetahui. Fis sirri wal alaniyah, Allah tuh tahu apa yang kita lakukan, entah rahasia, umpet-umpetan, ataupun dalam keadaan terang-terangan. Jangan kita berpikir juga hanya Allah, memang Allah yang maha tahu, tapi juga ada kalanya Allah memberitahu kepada sebagian hamba-hambanya. Kadang juga Allah memberitahu kepada sebagian hamba-hambanya. Akan tetapi ada kalanya ada hamba-hamba yang diberitahu oleh Allah kemudian bertindak, ada hamba-hamba yang diberitahu oleh Allah dia memasrahkan kepada Allah, tidak bertindak dengan kuasanya, tapi dia pasrahkan kepada Allah. Nah ini lebih dahsyat lagi nanti. Kita lanjutkan haditsnya. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kemudian kata Rasulullah, Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari harta yang baik, halal dan baik. Ma razaqnakum, dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian, yang sudah jadi rizkinya. Jangan ambil hak orang, ya. Thumma dzakara ar-rajulu yutilus safar. Kemudian Rasulullah menceritakan ada seorang laki-laki yang telah melakukan perjalanan yang panjang. Asy'atha, dia itu lusuh, kusut, keadaannya tuh apa ya, sangat-sangat memprihatinkan. Aghbara, berdebu, kusut, lusuh, kucel. Ya muddu yadaihi ilas samai, yang ia menengadahkan tangan ke arah langit, menjulurkan tangan begini, mengangkat tangan berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia mengucapkan ya Rabbi berdoa kepada Allah. Akan tetapi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun, tapi makanannya hasil dari yang haram, minumnya, airnya hasil dari harta yang haram atau ngambil dari yang tidak halal. Wa ghudhiya bil harami, dan dia tumbuh dengan harta yang haram. Awas, hati-hati, jangan sampai kita biarkan diri kita tumbuh, walaupun tumbuh menjadi besar, berkembang, tapi dengan harta yang haram. Anak-anak kita juga tumbuh dengan harta yang haram, jangan. Karena di sini orang ini tumbuh dengan harta yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, bagaimana mungkin akan diijabah doanya oleh Allah padahal dia mengkonsumsi dan memakai pakaian yang haram.
mengkonsumsi yang haram, pakaiannya juga pakaian yang haram, bagaimana mungkin akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Riwayat Sahih Muslim nomor hadis 1015. Jadi banyak orang yang tertipu walaupun muslim, seolah-olah kewajibannya itu hanya ibadah saja, seolah-olah yang harus diperhatikan cuma ibadah saja, padahal Allah juga mentaklif, membebankan syariat kepada bagaimana cara muamalah yang benar, bagaimana makan yang benar, hidup yang benar. Itu ada aturannya, bukan hanya ibadah saja, tapi urusan sosial itu juga diatur dalam syariat. Allah juga akan meminta pertanggungjawaban. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamunqalabin yanqalibun, dalam surah Asy-Syura, wallahu wa rasuluhu a'lam wa ma'na, surah Asy-Syura ayat 227. Wa saya'lamu, dan akan mengerti dan akan mengetahui siapa alladzina zalamu, orang-orang yang berbuat zalim itu, ayyamunqalabin yanqalibun, kemana tempat mereka akan kembali. Dan orang-orang yang zalim akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali, akan tahu mereka kemana tempat kebinasaan. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi, setiap daging yang tumbuh dari yang tidak halal, maka neraka yang lebih utama menjadi tempat baginya. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat Imam At-Tirmidzi, riwayat Imam Ibnu Hibban, juga Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dan Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an. Imam Ahmad rahimahullah radhiyallahu an, juga Imam Baihaqi radhiyallahu an meriwayatkan, diantaranya dalam Syu'abul Iman Imam Baihaqi, riwayat yang sanadnya hasan dari Al-Imam Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala yaksibu 'abdun malan min haramin fayunfiqu minhu fayubarakalahu fihi wala yatasaddaqu bihi fayaqbalu minhu wala yatrukuhu khalfa dhahrihi illa kana zadahu ilan nari innallaha la yamhus sayyi'a bis sayyi'i walakin yamhus sayyi'a bil hasani innal khabitha la yamhu al khabitha wala yaksibu 'abdun malan min haramin. Tidak ada orang yang memperoleh harta dengan cara yang haram, fayunfiqu minhu, lalu diinfakkan, fayubaraka lahu fihi, kemudian berupaya untuk diberkahi, ya, dengan cara didoakanlah atau apalah, contohnya begitu kan. Wala yatasaddaqu bihi, tidak juga atau disedekahkan, ya, atau disedekahkan dengan harta tersebut, harta yang haram tersebut, jadi digunakan untuk sedekah, atau harta yang hasil haram itu minta didoakan, diberkati gitu ya, tolong dong berkati dengan doa gitu, tapi hasilnya haram. Terus atau juga disedekahkan, fayaqbalu minhu, kemudian sedekah tersebut ada yang menerima, artinya diterima sedekahnya tersebut oleh orang lain. Wala yatrukuhu khalfa dhahrihi, dan tidak juga ditinggal mati, artinya menjadi warisan bagi anak-anak dan keluarganya, tapi hartanya harta yang haram. Illa kana zadahu ilan nari, tiada lain kecuali ya, hanya akan lebih mendekatkan dirinya ke dalam neraka. Innallaha la yamhu as-sayyi'a bis-sayyi'i, sesungguhnya Allah tidak akan menghapus keburukan dengan keburukan lagi.
Walakin yamhu as-sayyi'a bil hasani, akan tetapi Allah akan menghapus keburukan dengan kebaikan. Innal khabitha, sesungguhnya al khabitha itu sesuatu yang buruk, yang jelek, ya. La yamhu al khabitha, tidak akan bisa menghapus perkara yang jelek. Jadi kita bersedekah, ya, atau menjadikan harta warisan untuk keluarga kita, tapi dari harta yang haram, jangan harap itu akan menjadi berkah, walaupun didoakan diberkahi sekalipun. Ada dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, juga dalam Syu'abul Iman Imam Baihaqi nomor hadis 5524. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam Sahihul Bukhari nomor hadis 2059, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman kepada manusia, la yubali almar'u ma akhadha minhu aminal halali am minal harami. Akan datang suatu zaman kepada manusia di mana saat itu orang-orang sudah tidak peduli lagi dari mana mereka mengambil hartanya, apakah dari hasil yang halal atau yang haram. Tidak peduli lagi pada saat itu tiba. Awas, hati-hati. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok orang-orang ini walaupun kita berada di akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tetap teguh istiqomah menjaga syariat, beramal soleh dengan akidah kita. Oleh karenanya berhati-hatilah, hati-hati, jangan sampai kita menjadi zalim terlebih, ya, memakai, menggunakan, mengambil harta orang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu mazlamatun." Siapa yang melakukan, yang pernah berbuat kezaliman li akhihi, kepada saudara muslimnya, kepada orang lain, min malin, berupa apa? Pada hartanya, au irdin, atau pada kehormatannya, falyatihi, maka hendaknya ia bergegas datang kepada orangnya tersebut, mendatanginya, falyatahallalhu, maka berupayalah untuk mendapatkan kehalalan darinya, entah membayar, mengembalikan, ya, atau kehormatan, minta supaya diqisos kah, silahkan balas, atau diampuni, dimaafkan oleh orangnya. Kemudian bela kalau kita pernah menjatuhkan kehormatan orang lain, ya, maka kita datang minta maaf, kemudian kita minta ridhonya, dan kita harus berbuat sesuatu untuk mengembalikan kehormatan dia. Harus berjuang mengembalikan. Bagaimana kita kalau kita melalui media sosial, selain datang kepada orang yang tadi yang dijatuhkan harkat martabatnya, ketika kita menggunakan media sosial dulu untuk menjatuhkannya, juga selain telah meminta maaf datang langsung, kita harus juga berjuang dengan media sosial kita untuk apa? Untuk mengangkat kembali kehormatannya. Contoh seperti itu, ya. Kalau mengambil hartanya, datang, bayar, kembalikan, minta ampun, minta maaf. Min qabli ayyu khadha minhu, sebelum apa? Sebelum nyawanya dicabut. Walaisa thamma dinarun wala dirhamun fa in kanat lahu hasanatun ukhidha min hasanatihi li sahibihi. Ketika itu terjadi, kematian tiba, dinar dan dirham sudah tidak ada lagi, sudah tidak berguna lagi, sudah tidak berfungsi bagi si mayat. Fa in kanat lahu hasanatun, jika dia yang berbuat zalim, mengambil harta orang lain, mengambil kehormatan orang lain, maka akan diambil kebaikan-kebaikannya, ya, ukhidha min hasanati. Kalau itu pun, kalau dia punya kebaikan, pahala kebaikan amal soleh, akan diambil pahala amal solehnya
li sahibihi, diberikan kepada orang yang terzolimi tadi. Wa illa, sedangkan jika dia tidak memiliki kebaikan, amal solehnya sudah hangus, sudah habis di dunia, ya, ukhidha min sayyiati sahibihi, dosa orang yang terzolimi itu yang kemudian diambil, faturihat alaihi, kemudian dilemparkan, dibebankan kepada dia yang berbuat zalim. Sahihul Bukhari nomor hadis 2449 dan 6534, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah juga bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, dan sungguhnya yang haram itu juga jelas. Jangan sampai kita di sini di majelis sekarang melihat tas orang nganga terbuka, syubhat nih. Ya kan, kita di majelis nih kebetulan teman kita tidur nih, ya, di samping, hok cai molok beringat cai ini, tasnya ngebuka nih, dudut ambil, tuyul dasar. Jangan sampai begitu, ya, dengan cara apapun. Kemudian kita ziarah, contoh ziarah kemana, pas para peziarah kan banyak gitu kan, ada yang kelelahan tidur ambil, atau bahkan mungkin temen yang semobil, yang satu bis diambil duitnya gitu kan, nah gitu kan. Kan biasanya pada saat ziarah pada ngantuk gitu, itu ambil nih, terbuka gitu kan, harusnya tertutup, salah dia terbuka gitu, diambil gitu kan, set ambil gitu. Ya haram, nyuri, itu namanya nyopet. Orang menemukan saja tidak boleh langsung diambil, ya, harus diselebarkan 1 tahun. Atau kerja di catering, itu kan, bawa ke perusahaan, yang punyanya ownernya kan nggak ikut, ada pekerja, ini si pekerja, ini catering untuk karyawan, ya, dikirim ke perusahaan, si pekerja itu malah ngumpetin makanannya, diambilin, diumpetin makanan gitu. Bos saya nggak tahu kok, yang punya perusahaan ini juga nggak tahu kok yang disuplainya gitu. Nah itu maling, itu namanya maling, dan pasti akan jadi masalah. Bener, jadi masalah. Awas, hati-hati, jangan sampai seperti itu. Terlebih di mana tempat kamu bekerja mencari nafkah, jangan sampai nama institusi kamu itu menjadi buruk, ya, atau sehingga kamu bekerja di suatu tempat, contoh di catering, kamu di perusahaan yang disuplai makanan itu kamu nyuri, ngambilin, kan cateringnya punya bos kamu, diambilin buat dijual kah, buat dimakan itu sendiri, sama, atau biasanya dijual tuh yang begituan mah, karena banyak sih ngambilnya, sapanci gitu, aku makan sendiri sapanci. Sehingga kemudian ada auditor, ternyata ada yang pasti keburukan itu ada aja yang tahu, ketahuan. Nah yang dikhawatirkan cateringnya ini yang justru jadi jelek, gitu kan, cateringnya yang jadi jelek, sehingga ini satu grup akan, ya, satu perusahaan itu nanti akan bermasalah. Ada banyak keluarga yang mereka berharap bisa bertahan hidup di situ, gara-gara yang satu orang melakukan keburukan, yang lain kena imbasnya, dosa, nanggung kesulitan orang banyak. Contoh seperti itu, ya maling, walaupun bos saya mah baik kok, mentang-mentang bosnya baik, itu kan haram, tetap haram. Wa bainahuma mushtabihatun, antara yang halal dan haram itu namanya syubhat, perkara yang syubhat, gak jelas.
la ya'lamuhunna katsirun minan nasi. Banyak yang tidak diketahui oleh orang lain, banyak orang yang tidak mengerti, atau banyak perkara yang tidak diketahui oleh manusia. Famanittaqas syubhati, dan siapa orang yang menjauhkan dirinya dari perkara syubhat gak jelas, istabro'a lidinihi, maka sungguh ia telah menyelamatkan agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati, dan siapa orang yang terjerumus dalam perkara yang syubhat, waqa'a fil harami, maka ia terjerumus, jatuh, tersungkur pada perkara yang haram. Sahihul Bukhari nomor hadis 52, Sahih Muslim nomor hadis 1599 dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Semoga apa yang telah kita kaji pada malam hari ini bisa menambahkan rasa roja dan khauf kita kepada Allah, semakin membuat kita apik hati-hati dan bertakwa, semakin kita taat kepada Allah dan terhindar daripada perkara yang zalim, terhindar daripada mengambil hak orang lain. Hati-hati, hati-hati. Jangankan orang yang biasa, orang yang mati syahid, orang mati syahid tertunda masuk surga harus terhalang saja, masuk surganya terhalang sebelum dia membayar hak orang lain tersebut. Hati-hati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.